Halo Young Festers, selamat siang dan selamat hari Kamis. Semoga hari kalian menyenangkan dan berjumpa lagi di I Am Daily News. Kali ini I Am Daily News akan membawakan berita nasional, berita properti, hingga update COVID-19 untuk menemani Anda hari ini. Dengan Stella dan Clarice dalam I Am Daily News. Satuan Tugas Penanganan COVID-19 atau Satgas COVID-19 meminta masyarakat untuk aktif mengawasi setiap program vaksinasi yang dilakukan agar tidak terjadi lagi kasus vaksin ilegal seperti di Sumatera Utara. Dilansir dari suara.com, juru bicara Satgas COVID-19 Wiku Adhisa Smito mengatakan masyarakat bisa melihat jenis vaksin, nomor seri, cara pelaksanaannya, hingga sertifikat vaksinasi. Sehingga, jika ada kejanggalan bisa langsung dilaporkan kepada petugas setempat. Kasus penjualan vaksin COVID-19 di Medan yang dilakukan ilegal atau bukan pada pihak penerimanya berhasil diungkap polisi. Selain oknum ASN di Dinas Kesehatan, juga diamankan 3 orang yang lainnya yang salah satunya adalah sipir penjara. Mereka telah melakukan penjualan vaksin tersebut sebanyak 15 kali dan sudah mengantongi 238 juta rupiah. Vaksin tersebut seharusnya diperuntukkan bagi lapas Tanjung Gusta, yakni bagi tenaga dan warga binaan di lapas, namun oknum tersebut malah menjual ke orang yang tidak berhak menerimanya. Beralih ke berita selanjutnya. Berita selanjutnya datang dari sektor properti di bidang retail, dan berita ini cukup viral diperbincangkan oleh masyarakat. PT Hero Supermarket Tbk akan menutup semua gerai supermarket Giant di seluruh Indonesia pada akhir Juli tahun ini. Dilansir dari kompas.com, Presiden Direktur Hero Supermarket Patrick Linval mengatakan perseroan bakal memfokuskan bisnisnya pada merek dagang IKEA, Guardian, serta Hero Supermarket. Ia juga mengatakan bahwa ketiga merek dagang tersebut memiliki potensi pertumbuhan yang lebih tinggi dibandingkan Giant. Meski begitu, perseroan juga berencana mengubah 5 gerai Giant menjadi IKEA sebagai bagian dari fokus baru ini. Menurut Patrick, perseroan terus beradaptasi terhadap dinamika pasar dan tren pelanggan yang terus berubah, termasuk turunnya popularitas format hypermarket dalam beberapa tahun terakhir di Indonesia. Pihaknya tetap meyakini bahwa sektor peralatan rumah tangga, kesehatan, dan kecantikan serta keperluan sehari-hari untuk kelas atas memiliki potensi pertumbuhan yang tinggi. Dia pun mengucapkan terima kasih kepada para karyawan, pelanggan, serta mitra bisnis yang telah mendukung bisnis Giant selama ini. Patrick memastikan proses komunikasi dengan semua karyawan yang terdampak oleh perubahan ini akan berlangsung dengan penuh empati dan rasa hormat. Untuk berita selanjutnya akan dibawakan oleh rekan saya Clarice dalam I Am International News. Hello everyone, welcome back to another episode of the Daily News. I'm Clarice and I'm your host for the international segment of the Daily News. Chileans fully vaccinated against COVID-19 will be allowed to move more freely within the country. However, the nation's borders will remain closed through mid-June to tamp down a fresh spike in infections. Government spokesman Jaime Belolio said the decision to allow more movement within Chile should not be considered open season for disregarding sanitary protocols, but rather exemptions from some restrictions for those who represent a lower risk for others and for themselves. Sri Lanka has received 500,000 doses of Sinopharm coronavirus vaccine donated by China as the Indian Ocean island nation faces a severe shortage of vaccines amid a recent rise in infections. The vaccine stock that arrived early Wednesday is the second donation from China, following a shipment of 600,000 doses in March. Sri Lanka is facing a shortage of vaccine after the producer in neighboring India failed to provide the promised Oxford AstraZeneca vaccine stocks. The government on Tuesday agreed
to buy 14 million doses of Sinopharm from China. Thank you all for listening up until this point. I hope you guys stay safe, stay healthy, and stay responsible amidst the COVID-19 pandemic. And if you can, please try to register for a vaccine at your closest area. Thank you all. See you next week. Kasus positif COVID-19 bertambah 5.060 orang pada Rabu 26 Mei 2021. Dengan demikian, total kasus positif di Indonesia secara kumulatif mencapai 1.786.187 kasus. Berdasarkan data dari covid19.go.id, dari jumlah tersebut, sebanyak 3.795 orang telah sembuh per hari ini, sehingga secara akumulatif 1.642.074 orang telah dinyatakan sembuh. Sementara itu, kasus aktif atau pasien yang masih dalam perawatan maupun isolasi mandiri sebanyak 94.486 orang. Jumlah ini bertambah 1.093 orang dari data sehari sebelumnya. Sehingga jika diakumulasikan, kasus aktif di Indonesia saat ini masih tersisa 5,3% dan sebanyak 91,9% orang telah sembuh dari total kasus keseluruhan. Tentunya jumlah tersebut harus perlu ditingkatkan lagi sehingga penyebaran COVID-19 di Indonesia semakin bisa diminimalisasi. Pemerintah juga terus mengingatkan agar masyarakat turut membantu menekan kasus positif corona dengan melakukan langkah pencegahan penularan COVID-19 dengan mematuhi protokol kesehatan. Maka dari itu, untuk kalian semua yang sedang mendengar dan menyaksikan ini, diharapkan untuk tetap menerapkan protokol kesehatan, melakukan physical distancing, dan tetap melakukan 3M, mencuci tangan, menjaga jarak, dan memakai masker. Jangan lupa untuk taat vaksinasi COVID-19 dan dianjurkan untuk tetap stay at home. Stay safe and stay healthy. Sampai jumpa di IM Daily News berikutnya. Salam IM Community, I am smart, I am capable.